Kita ketemu kembali dalam obrolan sepak bola bersama dengan Bung Ropan. Dan saat ini saya akan membahas tentang Virgil van Dijk, bek tengah dari The Reds Liverpool yang minggu ini naik meja operasi untuk mengoperasi lutut kanan yang kena, artinya ACL ligament ya, yang sangat parah pasca kejadian tanggal 5 Oktober yang lalu dengan penjaga gawang Everton dalam derby Merseyside, Jordan Pickford, yang secara keras menerjang Virgil van Dijk, dan Pickford tidak diberikan kartu apapun, kuning atau merah dari wasit, tapi Virgil van Dijk jadi korban dalam pertandingan yang berakhir imbang saat itu di Goodison Park ya. Dan Liverpool sangat dirugikan dengan kejadian ini, di mana akhirnya Virgil van Dijk harus menepi cukup lama, bahkan bisa 1 tahun, mungkin bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kita tidak tahu bagaimana proses kesembuhan, pemulihan nantinya setelah pasca operasi yang dilakukan minggu ini terhadap back yang dibeli dari Soton ya, ketika dia masuk pada musim kompetisi 2017-2018. Artinya Virgil ini datang di musim dingin saat itu ya, di Januari 2018 untuk memperkuat Liverpool ya. Bagaimana Jurgen Klopp mengambil pemain ini dengan sangat tepat untuk bisa membenahi lini belakang dari Liverpool yang dianggap kropos, dan akhirnya kehadiran Van Dijk ikut membawa pengaruh luar biasa, di mana Liverpool saat itu lolos di Liga Champions urutan keempat, masuk di zona Champions, di mana City menjadi juara saat itu. Ada City, ada Manchester United, ada Spurs, dan Liverpool. Setahun kemudian Virgil dan kawan-kawan ya membawa Liverpool untuk berada di peringkat kedua setelah City ya, dan mereka juga masuk ke final Liga Champions, dikalahkan oleh Madrid, dan sampai akhirnya penantian 30 tahun Liverpool untuk merebut Liga Premier terjadi pada musim 2019-2020 dengan menjadi juara ya di era modern Liga Premier. Nah, kembali ke Virgil van Dijk, Liverpool tanpa Van Dijk, apa yang akan terjadi nantinya? Karena sejauh ini dengan Van Dijk mereka tampil luar biasa, dan pemain ini adalah pemain yang tidak tergantikan sepanjang musim. Musim lalu 38 match tampil luar biasa, dia membuat 5 gol, dan musim ini juga ketika dia tampil dalam 5 pertandingan saja 271 menit dia sudah membuat 1 gol ya, sebelum dia keluar lapangan ya. Bagaimana dia hanya bermain 11 menit menghadapi Everton setelah kena benturan keras dari Pickford. Tapi 1 gol pada musim ini dilakukannya ke gawang Leeds United dalam pertandingan pembukaan di Anfield ya, di mana terjadi drama gol, 7 gol saat itu, dan Liverpool bisa menang dengan 4-3, suatu hal yang luar biasa. Nah, sekarang tanpa Virgil van Dijk, saya agak ragu, saya pikir ya, dengan kemampuan lini belakang yang ada di pasukan Jurgen Klopp ya. Memang mereka mengawali laga dengan sangat bagus, 2 laga sangat bagus di Liga Champions. Mereka bisa mengalahkan Ajax ya, terlepas dari apapun gol itu yang terjadi ya, tetapi mereka bisa menang Ajax di Amsterdam Arena 1-0, 3 poin mereka membawa pulang. Dan kemarin ya, bagaimana akhir pekan lalu mereka juga mendapatkan 3 poin penting ya, walaupun agak susah payah melawan tim peringkat ke bawah Sheffield United dengan 2-1. Sempat ketinggalan, tapi akhirnya Liverpool bisa membalikan keadaan untuk bisa merubah menjadi kemenangan 3 poin bagi Liverpool, sehingga mereka sekarang berada di papan atas bersama dengan tetangganya yaitu Everton, sama-sama mengoleksi 13 poin ya dalam 5 pertandingan yang sudah dijalani, di mana Liverpool baru 1 kali kalah, dihajar oleh Villa dengan 7-2 ya, sempat imbang 1 kali, dan mereka bisa memenangkan 3 pertandingan. Saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Hanya saja pertanyaan kembali, apakah Liverpool mampu bisa mempertahankan gelar pada musim ini ketika mereka tanpa Van Dijk? Karena kita tahu bersama luar biasanya pengaruh Van Dijk di belakangnya. Ada rasa nyaman ya, adem sekali bagi Alisson, penjaga gawang luar biasa yang diambil dari AS Roma ya, ketika dia didatangkan untuk bisa menggantikan posisi Karius saat itu yang melakukan blunder, 2 blunder fatal di
Liga Champions di final melawan Madrid. Dan kedatangan Alisson sangat bagus, juga diawali dengan kedatangan Van Dijk yang membuat pertahanan atau lini belakang begitu solid ya. Siapapun yang bergantian dengan Van Dijk sangat baik sejak dia datang. Entah dari awal dia bersama dengan Dejan Lovren atau dengan Joel Matip, kemudian tampil lagi dengan Joe Gomez, satu hal yang sangat bagus. Sampai akhirnya Fabinho juga bisa turun untuk bisa pernah bermain dengan dia ketika melawan Chelsea di Stamford Bridge dan mereka menang 2-0. Jadi siapapun yang berpasangan dengan Van Dijk itu terasa aman sekali ya, dan mereka tampil luar biasa. Saat ini ketika Van Dijk harus operasi dan sangat lama untuk beristirahat, ini yang menjadi tanda tanya ya. Artinya sebelum sampai ke musim dingin, di mana ada pembukaan transfer window untuk musim dingin, itu terhitung dari pertandingan melawan Sheffield, di mana Liverpool harus menyelesaikan 11 laga ke depan sebelum mereka bertandang ke St. James Park, markasnya Newcastle pada tanggal 28 Desember yang akan datang ya, di penghujung tahun 2020 ini, di mana Liverpool harus bermain tanpa Van Dijk. Nah, disitulah terjadi pembukaan untuk transfer musim dingin ya, sejak Desember sebelum masuk ke Januari. Dan Van Dijk itu datang ke Liverpool pada 27 Desember 2017 dari Soton ya, dengan 75 juta pound, suatu rekor terbesar saat itu untuk ukuran pemain belakang atau back tengah yang ada, sebelum Harry Maguire dari Leicester dikontrak oleh MU dengan harga yang lebih tinggi tentunya, sampai 80 juta pound. Tapi apapun yang harus dikatakan, bahwa kedatangan Van Dijk ini suatu hal yang sangat mengagumkan bersama dengan Liverpool. Kenapa? Karena ini pemain yang dibeli ya dari Celtic ke Soton dengan harga yang murah, hanya 13 juta pound saat itu. Anda bisa bayangkan bahwa dari 13 juta pound harga Van Dijk melonjak ya di 2015, kemudian dia naik di 2017 begitu tinggi ya selisihnya ya, sampai 75 juta pound. Tetapi memang dibayar dengan baik sekali ya. Dia membuktikan bahwa dia layak datang dari Soton dan dia bisa menjaga pertahanan sebagai bek tengah dari Liverpool dengan bagus dan memberikan trofi. Bahkan ada 4 trofi yang mereka lakukan. Di 2019 3 trofi ya, Liga Champions, Piala Super dan kejuaraan dunia antar klub, kemudian Liga Premier di 2020. Jadi memang kita harus bisa memberikan acungan jempol. Bahkan kalau kita bisa menarik ke belakang lagi dengan sejarah Van Dijk ini, artinya ketika dia pertama kali dari 2010 meniti karir di Eredivisie bersama dengan Groningen saat itu, dan Groningen bisa menjual di 2013 ke Celtic untuk bisa bermain di Liga Utama di Skotlandia, dia hanya dijual, ya Anda mesti tahu, dia hanya dijual dengan 2,6 juta pound. Bisa dibayangin, 2,6 juta pound dari Groningen datang ke Celtic 2013. Nah, 2 tahun kemudian dia dijual dengan 13, saya katakan tadi, 13 juta pound. Sebelum 2 tahun lagi kemudian melonjak lagi jadi 75. Jadi ini memang suatu lonjakan yang luar biasa ya. Tetapi itulah Van Dijk ya, menjelma menjadi bek tengah terbaik di dunia. Bahkan Lionel Messi pernah mengatakan dalam wawancara dengan salah satu surat kabar di Spanyol, Marca, bahwa siapa bek tengah menurut Anda yang paling Anda kagumi dan respect? Messi dengan terus terang bisa mengatakan bahwa Van Dijk adalah orang yang sulit ia lewati. Untuk one on one berat sekali dia untuk bisa menaklukkan pemain yang bertubuh besar ya, dengan tinggi badan mencapai 1,93 cm, kuat dalam bola-bola udara, dan dia begitu tenang ya, punya visi bermain yang sangat bagus ya, cepat untuk bisa membangun serangan dari bawah ya, untuk bisa membantu serangan. Jadi Messi begitu mengagumi ya, bahwa Messi bilang untuk bisa berhadapan dan melewati dia sangat sulit. Dia harus mengoper bola kepada temannya dulu untuk bisa melakukan pergerakan masuk kotak penalti. Kalau untuk bisa melewati Van Dijk, dia berat sekali dia bilang. Karena dia sudah bisa mengalami itu ketika mereka kalah di semifinal Liga Champions ya, pada musim lalu, bahkan dengan 4-0. Dan dia bisa merasakan bagaimana sulitnya di Anfield untuk bisa menaklukkan lini pertahanan Liverpool. Ya, kembali ke Van Dijk lagi. Siapa pengganti Van Dijk? Ya, ketika Van Dijk tidak ada. Ada nama yang akhir-akhir ini terus diperbincangkan, yaitu bek tengah, bek muda dari Bundesliga, dari Schalke, yaitu Ozan Kabak. Ozan Kabak ini dilabeli dengan mahal karena Liverpool yang mau beli
saya pikir manajemen dari Schalke ini agak bertingkah juga saya pikir. Karena harga dia tidak setinggi seperti yang mereka lakukan. 40 juta pound. Saya pikir suatu hal yang luar biasa. Sekitar 768 miliar rupiah ya kalau sekitar situlah. Itu sangat tinggi sekali bisa. Padahal Liverpool nantinya ini coba untuk bisa menekan dengan 20 juta pound. Ya sekitar 600 lah, 460 sekian, 60 juta sekian miliar ya. 460 miliar ya yang untuk dirupiahkan. Jadi 20 itu adalah harga yang dipatok oleh Liverpool untuk ukuran Ozan Kabak. Tetapi manajemen tahu karena ini Liverpool membutuhkan sekali untuk bisa mengisi pertahanan yang krusial ditinggalkan oleh Van Dijk sehingga 40 dinaikkan. Tinggal tergantung negosiasi yang dilakukan karena Klopp sebagai pelatih adalah orang Jerman, tentunya dia tahu bagaimana ukuran rata-rata harga dari seorang pemain. Memang masih muda dan punya potensi untuk masa depan yang bagus bagi Ozan Kabak ini ya. Kita akan lihat apakah Liverpool memang betul-betul tertarik untuk bisa mengikuti 40 juta pound, tapi memang harganya pasti 20 ya. Di 20 itu harga yang pas. Ada lagi satu back yang coba untuk dinegosiat oleh manajemen Liverpool adalah Ben White ya dari Brighton and Hove Albion. Ini juga lebih gila saya pikir. 50 juta pound ya, 960 miliar rupiah ya yang ditampilkan. Karena lagi-lagi mereka melihat bahwa yang akan mengambil ini yang butuh adalah Liverpool, sehingga mereka juga agak belagu dan minta agak tinggi ya. Padahal harga dari pemain ini Ben White yang belum terkenal sama sekali, yang masih muda, itu hanya sekitar 13 sampai 15 juta pound. Ya masih di bawah sekitar 260 miliar rupiah bagi seorang Ben White. Tapi karena Liverpool diambil, nah ini tergantung bagaimana Liverpool bisa melihat apakah bisa mengambil Ben White atau Ozan Kabak. Tapi saya pikir Ozan Kabak ada yang terdepannya. Tapi kalau mereka mau lagi untuk membeli yang mungkin ada bisa tawar-menawar, ada back yang sedang tidak dipakai, sedang galau di The Blues Chelsea, yaitu Antonio Rudiger yang juga pemain tim nasional Jerman. Saya pikir sebagai orang Jerman juga Klopp bisa tawar-menawar, bisa melakukan negosiasi kalau bisa mengambil Rudiger, karena Rudiger saat ini tidak mendapat tempat ya di jantung pertahanan di back tengah Chelsea, di mana di sana ada Christensen, ada Kurt Zouma, ada Thiago Silva juga yang bermain di situ, sehingga menyulitkan bagi seorang Rudiger. Nah, Rudiger bisa dimainkan juga, bisa diambil ya untuk musim dingin. Tergantung lagi bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh kubu Liverpool terhadap Chelsea. Jadi tiga pemain ini tiga paling utama. Walaupun kita tahu bersama bahwa selain yang tersisa saat ini di Liverpool ada Joe Matip, ada Joe Gomez, dan juga Fabinho yang bisa ditarik ke belakang untuk bisa bermain di sini. Mereka masih punya juga Van de Beek di sana, kemudian juga ada Nat Phillips ya, Rhys Williams, masih anak-anak muda tapi mungkin tidak akan terpakai saya pikir ya. Tetap Klopp akan mengandalkan Joe Matip bergantian dengan Joe Gomez atau Fabinho bahkan. Tapi Matip ini kan rentan dengan cedera, itu yang agak dikhawatirkan, sehingga memang Liverpool ini harus bersabar ya untuk bisa menunggu sampai pada musim dingin nantinya siapa yang mereka akan datangkan. Apakah Kabak, apakah Ben White di sana atau Rudiger, kita tinggal akan tunggu. Mungkin nama lain yang bisa disebut-sebut akhirnya adalah Dayot Upamecano. Dayot Upamecano ini pasti akan lebih mahal. Di pemain belakang dari RB Leipzig ini yang membawa ke semifinal Liga Champions kemarin sebelum mereka kalah dari PSG. Jadi ini pemain yang menjadi tulang punggung bagi RB Leipzig. Pasti di atas 50 mungkin, paling rendah 50 juta pound ya, hampir 1 triliun yang harus dibawa. Apakah ini wajar akan dibeli oleh Liverpool ya? Kita akan nantikan siapa pemain yang akhirnya tepat akan berlabuh di Anfield pada musim dingin nantinya ketika terjadi transfer, karena mereka harus melupakan sementara Van Dijk sambil menunggu pemulihan Van Dijk dalam pasca operasi ya. Sayang sekali bahwa bukan saja Liverpool yang rugi, bahwa tim nasional Belanda juga yang akan bertarung di grup A di Nations League, kemudian tahun depan juga mereka akan bertarung di Piala Eropa. Ini pasti tanpa ada Van Dijk, jadi harus melupakan semuanya Van Dijk. Tinggal bagaimana pemain ini cepat dipulihkan sehingga siapa tahu dalam waktu 9 bulan atau 1 tahun dia bisa kembali ke Anfield dan memperkuat Liverpool. Ya, kita akan tunggu nantinya pemain mana, pemain tengah yang bisa mengisi posisi jantung pertahanan Liverpool, terutama di posisi bek tengah ya. Apakah Kabak, Ben White, kita akan lihat nantinya, atau Rudiger atau Upamecano bahkan, sampai kita ketemu dalam cerita lain tentang perkembangan klub-klub baik di Serie A, di IPL, di Liga Inggris tentunya, dan juga di La Liga ya. Sampai ketemu, ciao.